Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez mengaku telah mengunjungi garasi Repsol Honda di sirkuit Misano jelang bergulirnya MotoGP San Marino 2024. Kedatangannya ke garasi Honda adalah untuk mengumpulkan semua anggota kru lamanya untuk menyampaikan bahwa mereka juga turut ambil bagian dalam dominasinya di Aragon pekan lalu. Ini adalah kemenangan perdana Marquez usai penantian 1043 hari karena ia terakhir kali menang di MotoGP Emilia-Romagna 2021 saat masih membela Repsol Honda. Meski tak lagi bekerja sama, Marquez masih bersahabat erat dengan kru lamanya dan ia merasa mereka tetap jadi bagian dari kemenangannya di Aragon. Atas alasan inilah Marquez menemui mereka di garasi Repsol Honda di Misano. Sang pengamat MotoGP Carlo Pernat menyebut bahwa Marc Marquez berasal dari planet Mars setelah menang dominan di MotoGP Aragon akhir pekan lalu. Ya, Pernat memiliki alasan khusus menyebut Marquez sebagai pembalap yang tidak berasal dari bumi. Pasalnya, penampilan Marquez di MotoGP Aragon benar-benar spektakuler. Marquez bukan saja memenangkan balapan utama, tetapi juga menunjukkan dominasinya di Aragon sejak Free Practice 1 atau FP1. Hari yang luar biasa bagi Marquez. Seseorang membuat penampilan yang berbeda. Itu adalah lintasan yang sebagian besar di sisi kiri, tetapi ada celah yang sangat besar antara dia dan semua pembalap lain. Dia terlihat seperti datang dari Mars. Dengan kemenangan ini, dia kembali dalam pertarungan untuk memperebutkan gelar. Ini adalah kejuaraan yang hebat sejauh ini, tetapi keunggulan Marquez sangat luar biasa. Bahkan dengan kesalahan kecil, dia memperoleh 2 detik dalam satu putaran. Levelnya mempermalukan pembalap lain. Jelang bergulirnya MotoGP San Marino 2024, Jorge Martin mengungkapkan ketakutan terbesar dalam hidupnya saat ini. Dilansir dari Motosan, rider asal Spanyol ini mengaku takut pensiun sebagai seorang pembalap yang tak memiliki gelar juara MotoGP. Sebagaimana diketahui sejak promosi dari Moto2 pada 2021 lalu, Martin tampil cukup menjanjikan. Bahkan di musim 2023 lalu, ia mampu bersaing ketat dengan Pecco Bagnaia dalam perebutan gelar juara dunia. Kini Martinator kembali berada di jalur perebutan gelar juara MotoGP 2024. Ia sukses memuncaki klasemen sementara dan memiliki keunggulan 23 poin atas Bagnaia. Kendati sudah membuktikan diri bisa bersaing di papan atas dalam 2 musim terakhir, Martin ternyata sangat takut tak mampu mendapatkan gelar juara MotoGP hingga akhir karirnya. Bahkan dirinya bisa terguncang jika tak memenangkan balapan. Kabar buruk datang dari garasi tim Repsol Honda. Adalah Joan Mir yang mundur dari balapan MotoGP San Marino 2024. Honda mengumumkan bahwa rider Spanyol itu menderita infeksi lambung dan usus. Menurut timnya, Mir sangat lemah sehingga tidak mungkin bisa mengendarai Honda MotoGP dengan baik. Sebagai tambahan informasi, ini merupakan Grand Prix pertama yang dilewatkan juara dunia MotoGP 2020 itu selama berada di tim Honda. Enea Bastianini masih belum mau menyerah dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP musim ini. Setelah GP Aragon kemarin, Enea Bastianini sekarang terpaut 71 poin dari Jorge Martin di klasemen sementara. Selisih itu memang tergolong banyak, tetapi tentu masih bisa dikejar dengan sisa 8 balapan yang ada. Meski peluangnya tidak terlalu besar, tetapi Bastianini bakal mengusahakan yang terbaik. Ia tahu bahwa performa yang konsisten akan sangat membantunya untuk terus mendekatkan diri dengan Martin ataupun Bagnaia. Alex Marquez mengaku telah menerima dan menghargai permintaan maaf Pecco Bagnaia atas insiden yang terjadi di MotoGP Aragon. Usai balapan, Bagnaia secara kontroversial mengaku melihat data Ducati dan menuduh Marquez sengaja memicu tabrakan.
Namun beberapa saat kemudian Marquez mendatangi trek kantor Ducati untuk berdiskusi empat mata dengan Bagnaia. Dalam sesi jumpa pers kedua, Marquez pun menanggapi permintaan maaf Bagnaia. Namun permintaan maaf ini tak bisa menarik hujatan yang dilemparkan warganet kepada Marquez beserta tim dan keluarganya. Fakta bahwa ia meminta maaf, "Saya menyukainya dan sangat berterima kasih atas kata-katanya. Namun juga benar bahwa kerusakan terhadap saya secara pribadi, terhadap tim saya, dan citra saya sebagai pembalap telah terjadi. Namun saya ingin menutup bab ini. Saya tak mau membicarakannya lagi. Saya menatap ke depan." Pecco Bagnaia sukses memenangkan waktu tercepat dalam sesi latihan MotoGP San Marino 2024. Pembalap Ducati Lenovo Team ini diikuti Jorge Martin di posisi kedua dan pembalap Gresini Racing Marc Marquez di posisi ketiga. Berikut hasil praktis MotoGP San Marino 2024. Pecco Bagnaia mengaku masih merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya akibat cedera yang dialami setelah terlibat kecelakaan dengan Alex Marquez. Dalam beberapa momen di hari pertama pekan balap MotoGP San Marino, terlihat Pecco Bagnaia nampak kurang nyaman dengan rasa sakit pada bagian bahu dan leher yang ia derita. Ya, dalam sesi konferensi pers sehari sebelumnya, Bagnaia sendiri mengaku jika dirinya berada dalam kondisi 60% fit. Meski demikian, ia berhasil tampil superior. Rider tuan rumah ini mampu mencatatkan waktu tercepat di sesi praktis. Aldi Satya Mahendra mengaku siap tampil all out demi meraih hasil terbaiknya pada World SSP 300 Prancis 2024 yang digelar di sirkuit Magny-Cours. Sebagaimana diketahui, Aldi yang membela tim BR Corse Yamaha tercatat pernah menang di trek ini, yakni ketika ia masih berlaga di ajang R3 Blue Crew European Championship 2023. Pada hari pertama pekan balap World Superbike Prancis, Aldi sukses menyabet Super Pole dengan catatan waktu 1 menit 52,513 detik. World SSP 300 Prancis menjadi seri penting karena merupakan seri ke-6 dari 9 seri musim ini. Saat ini Aldi juga duduk di peringkat ketiga pada klasemen pembalap dengan koleksi 128 poin. Ia tertinggal 11 poin dari Loris Veneman yang ada di puncak dan 1 poin dari Inigo Iglesias Bravo di peringkat kedua. Dengan 3 seri dan 6 balapan tersisa, Aldi pun masih punya peluang besar untuk merebut gelar dunia. Kesialan dialami Toprak Razgatlioglu saat melakoni sesi FP2 World Superbike Prancis 2024. Rider asal Turki ini mengalami kecelakaan hebat yang membuatnya harus mendapatkan perawatan medis. Akibatnya sesi ini juga sempat dihentikan ketika masih menyisakan 33 menit. Pembalap Rocket BMW Motorrad World Superbike itu terjatuh dalam kecepatan tinggi di tikungan 14-15 dan terlepas dari motornya. Tubuh El Turco pun menghantam pagar pembatas. Namun ia mampu bangkit dan berjalan ke arah ambulans untuk dibawa ke medical center dan diperiksa lebih jauh. Zhou Guanyu berharap dapat terus bertahan di Formula One tahun 2025 mendatang. Dengan sebagian besar tim yang sudah menentukan komposisi pembalap mereka untuk musim depan, hanya ada 2 tim yang memiliki kursi kosong saat ini. Satu tim tersebut adalah Red Bull dan satu lagi sisanya adalah Sauber. Sauber telah mendatangkan Nico Hülkenberg untuk musim 2025. Artinya, salah satu dari Valtteri Bottas dan Zhou Guanyu akan dilepas oleh manajemen tim. Menanggapi masa depannya yang masih abu-abu, Zhou tentu berharap bisa dapat kepastian segera. Ia masih ingin memperkuat Sauber lebih lama dan berharap disodori perpanjangan kontrak sesegera mungkin.
Namun jika gagal, Zhou akan menerima itu dengan lapang dada karena sadar Bottas adalah pembalap yang jauh lebih berpengalaman darinya.